Edi Prabowo menjadi menteri pertama yang tertangkap tangan KPK. Cara nelayan Pandeglang menjaga kelestarian lobster langsung dari habitatnya. Penuh janji pada almarhum ayah, seorang mahasiswa di Banjarnegara merayakan di depan pusara. Halo, selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diciduk KPK terkait dugaan suap ekspor benih lobster. Ya, tak hanya Edi, namun istrinya yang merupakan anggota DPR juga ikut diamankan oleh KPK. Bersama saya Davi Pratama. Dan saya, Loviana Dian. Inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Penangkapan terkait dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap pada Rabu dini hari 25 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Edi ditangkap bersama lebih dari 10 orang lain yang merupakan anggota keluarganya dan pihak dari KKP. Penangkapan Edi Prabowo yang dipimpin Novel Baswedan diduga terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster atau BENUR. Edi merupakan menteri pertama di pemerintahan Jokowi periode kedua yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan pejabat KKP. Informasi terbaru terkait penangkapan ini, kita akan bergabung dengan Ririn Oktaviani di gedung KPK dan Yosefina Damaris di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan pertama kita sapa Ririn terlebih dahulu di gedung KPK. Ririn, apakah pihak KPK telah memberikan keterangan resmi terkait penangkapan Menteri Edi Prabowo? Ya, Davi dan juga Lovi, Ketua KPK Firly Bahuri melalui pesan singkat telah membenarkan adanya operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan juga Perikanan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan tentang adanya tindak pidana korupsi penetapan izin ekspor baby lobster. Dalam operasi tangkap tangan tersebut yang dilakukan pada pukul 1 dini hari tadi, Menteri KKP Edi Prabowo dan juga sejumlah pejabat KKP turut diamankan. Kami masih mengkonfirmasi kepada pimpinan KPK siapa sajakah nama-nama dari pejabat KKP dan juga barang bukti apa saja yang berhasil diamankan dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada dini hari tadi. Dapat kami informasikan juga, Davi dan juga Lovi, usai dilakukan penangkapan, kemudian para pihak ini langsung dibawa ke gedung KPK dan hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di lantai 2 di gedung KPK. Nantinya usai dilakukan pemeriksaan akan dilakukan gelar perkara guna mengetahui konstruksi perkara dari adanya OTT ini, dan nantinya KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam berdasarkan KUHP untuk menentukan status hukum dari para pihak ini yang nantinya juga akan dilakukan konferensi pers pada malam hari nanti. Dapat kami informasikan juga, Davi dan juga Lovi, dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari tadi dipimpin langsung oleh penyidik senior Novel Baswedan. Diketahui sebelumnya dalam agenda KKP, Menteri Edi Prabowo ini baru saja melaksanakan agenda kerja luar negeri, yakni kerjasama internasional untuk melakukan budidaya udang di Hawaii, Amerika Serikat. Davi dan juga Lovi. Baik, terima kasih Ririn. Berikutnya kita akan mengetahui informasi langsung dari kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama rekan kami Yosefina Damaris di sana. Yosefin, sejumlah orang ditangkap KPK. Apakah pihak KKP telah mengkonfirmasi siapa saja pejabat KKP yang ditangkap? Davi, Lovi dan juga pemirsa, sampai dengan saat ini kami dan bersama awak media lain masih menunggu di depan gedung KKP, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Timur, terkait dengan kemungkinan adanya keterangan pers yang akan disampaikan pihak KKP pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan KKP.
dan kami sama sekali tidak diizinkan masuk, dan penjagaan di sini juga ketat begitu dilakukan terhadap siapapun. Jadi setiap orang ataupun setiap kendaraan yang akan memasuki gedung KKP ini akan diberhentikan terlebih dahulu, kemudian ditanyakan kepentingannya apa, dan juga dimintai untuk menunjukkan kartu identitas baru diizinkan masuk, termasuk terhadap karyawan dan juga pegawainya. Kami tidak mengetahui persis, Davi dan juga Lofi, apakah ada aktivitas penggeledahan yang mungkin dilakukan oleh KPK di dalam, dan juga seperti apa kondisi ruang kerja Menteri KKP Edi Prabowo, yakni di ruang Mina Bahari 4, tepatnya di belakang gedung KKP. OTT ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang infonya ini dilakukan pada tengah malam dan juga dini hari tadi, tapi belum ada statement resmi sekali lagi baik dari pihak KKP dan juga KPK. Dan yang kita tahu bersama dugaannya ini adalah terkait dengan ekspor benih lobster. Di era menteri sebelumnya Susi Pujiastuti ada peraturan Menteri KKP nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan juga pengeluaran lobster, kepiting dan juga rajungan dari wilayah NKRI. Tapi kemudian di masa kepemimpinan sekarang Menteri KKP Edi Prabowo, aturan tersebut dicabut dan tidak berlaku, sehingga dikeluarkan peraturan Menteri KKP nomor 12 tahun 2020 ini tentang pengelolaan lobster, kepiting dan juga rajungan di NKRI begitu. Dan sekali lagi belum ada statement resmi dari KKP dan juga KPK. Kami masih menunggu, karena tadi informasi yang terakhir kami menghubungi bagian humas dari KKP untuk arahan ataupun konferensi pers dari KKP ini, masih menunggu arahan dari pimpinan KKP itu sendiri. Davi dan juga Lofi. Baik, Yosefin, kami melihat Anda melaporkan informasi dari luar gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apakah memang tidak ada satupun pejabat yang berwenang di dalam yang bisa Anda temui di dalam untuk menggali informasi? Davi, akses memasuki gedung KKP sangat tertutup. Tidak hanya orang yang berkepentingan yang masuk, tapi sejak pagi tadi kami melihat tidak ada kendaraan dari pejabat KKP yang masuk ke dalam KKP ini, karena akses utama hanya berada di pintu utama di bagian depan. Untuk pintu samping ini ditutup, dan kami belum melihat adanya aktivitas yang berlangsung di dalam KKP, karena penjagaan tadi kami sampaikan sekali lagi ini sangat ketat. Davi. Baik, nanti akan kami update lagi informasinya bersama Anda, Yosefina Damaris. Terima kasih atas laporan Anda. Sebelumnya juga dari Ririn Oktaviani melaporkan dari gedung KPK. Terima kasih rekan-rekan, selamat siang. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap bersama rombongan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten setiba dari Amerika Serikat. Dan kontributor iNews akan menceritakan kronologi penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di area kedatangan internasional di pintu kedatangan West Lobby, di mana pada hari Rabu dini hari, tepatnya pada pukul 1.23, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap oleh petugas KPK terkait dugaan korupsi benur. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap melalui pintu area kedatangan West Lobby, tepatnya di sini. Mereka sementara dalam penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, petugas KPK sendiri menangkap yang dipimpin oleh penyidik senior Novel Baswedan. Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diduga terkait monopoli ekspor benih lobster atau benur yang juga menyeret jumlah kader Partai Gerindra. Dugaan monopoli itu juga sudah dipantau Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pusaran monopoli ekspor bibit lobster atau benur memakan korban. Sebelumnya izin ekspor benih lobster sempat menuai polemik karena diduga menjadi proyek sejumlah oknum politisi. Selain itu, izin ekspor benih lobster juga dikhawatirkan membahayakan populasi lobster di tanah air. Namun tudingan itu dibantah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Edi tegaskan mekanisme pemberian izin ekspor lobster melalui verifikasi dan penyaringan yang melibatkan banyak pihak di internal Kementerian KKP.
termasuk inspektorat yang mengawasi. Edi juga menegaskan tidak memberikan keistimewaan pada perusahaan tertentu. Kalau ada 3 orang yang ada secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah nggak? Apakah nanti setelah saya menteri semua teman-teman saya nggak boleh berusaha? Saya pikirkan yang penting bukan itu, yang penting fair trade-nya, perjanjian kesamaannya, bahwa saya tidak memperlakukan secara istimewa kepada semua orang, termasuk sahabat-sahabat saya. Yang jelas, keluarga saya, lingkungan saya, masyarakat keluarga saya sendiri, tidak saya libatkan untuk ini, termasuk istri saya. Sementara terkait kekhawatiran akan populasi lobster, Menteri dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa 1 ekor lobster bisa bertelur hingga 1 juta butir, sehingga kepunahan masih bisa dicegah. Selain itu, dibukanya ekspor benih lobster bertujuan untuk menyejahterakan nelayan. Perlu jaminan bahwa begitu lobster ini saya izinkan, benar-benar rakyat yang tadinya tergantung makannya oleh ini kembali hidup. Menghidupi lobster itu sebenarnya bukan menghidupi pendapatan negara buat saya. Menghidupi nelayan kita yang tadinya hidup dari itu tiba-tiba mati. Namun keputusan Edi mendapat kritikan dari sejumlah pihak termasuk mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Saat Susi menjabat, ekspor benih lobster dilarang keras dan tertuang dalam Permen KKP nomor 56 tahun 2016. Alasan Susi melarang adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster sebelum diperjualbelikan di pasar global. Selain itu, untuk menjaga populasi lobster di Laut Indonesia agar tidak langka. Selama Susi menjabat, Kementerian KKP telah menggagalkan sekitar 270 kasus penyelundupan benih lobster dengan nilai benih lobster mencapai puluhan hingga ratusan miliar tiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan mencatat penyelundupan benih lobster dapat merugikan negara 300 hingga 900 miliar rupiah setiap tahunnya. Hal ini menjadi ironi mengingat dibukanya keran ekspor bibit lobster, salah satunya untuk menekan penyelundupan yang merugikan nelayan. Dibukanya keran ekspor bibit lobster diyakini akan berhasil menekan jumlah penyelundupan yang sangat merugikan nelayan. PPATK mencatat penyelundupan benih lobster berpotensi merugikan negara 300 hingga 900 miliar rupiah setiap tahunnya. Selain itu, PPATK menilai ada tindak pidana pencucian uang dalam bentuk penyelundupan benih lobster. Lobster ini bagaimana hasilnya? Ini nanti kami sampaikan bahwa lobster itu antara uangnya itu antara 300 sampai 900 miliar. Ya, uang itu cukup besar dan melibatkan antar negara. Jadi ini satu hal yang juga menarik bahwa penyelundupan lobster ini juga menggunakan tata cara pencucian uang yang melibatkan beberapa usaha. Jadi banyak sekali pihak yang terlibat di sana. Berikut data ekspor benih lobster pada Juli 2020 yang menyentuh 3,67 juta dolar AS untuk 1.789 kg benih dan Agustus 2020 mencapai 6,43 juta dolar Amerika Serikat untuk benih setara 4.216 kg. Kenaikan terus terjadi hingga mencapai titik tertinggi saat ini yaitu September 2020 dengan nilai ekspor benih lobster mencapai 15,16 juta dolar Amerika Serikat untuk 6.024 kg benih. Nilai ekspor ini mengalami kenaikan hingga 135,85% dari Agustus 2020. Ekspor September 2020 ini mayoritas ditujukan ke Vietnam sebanyak 15,10 juta dolar AS, yang sisanya ditujukan ke Hong Kong. Ekspor di Vietnam ini naik 135,17% dari Agustus 2020 yang hanya 6,42 juta dolar Amerika Serikat. Total nilai ekspor lobster ini sudah menyentuh angka 25,38 juta dolar Amerika Serikat, setara dengan 12.241 kg benih. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan memprioritaskan pengembangan budidaya lobster untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Edi Prabowo menegaskan untuk ekspor banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan juga ada kewajiban melepas liarkan hasil budidaya ke habitat aslinya. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan persyaratan ekspor benih lobster harus merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia. KKP mewajibkan eksportir melakukan pembudidayaan lobster secara berkelanjutan, serta melakukan pelepas liaran lobster sebanyak 2% dari hasil budidaya. Adapun persyaratan eksportir benih lobster, surat sebagai pembudidaya lobster, surat penetapan sebagai eksportir lobster dari Direktur Jenderal yang membidangi perikanan tangkap, komitmen menggunakan benih dari nelayan terdaftar bagi pembudidaya lobster, komitmen melepas liarkan lobster sebanyak 2% dari hasil panen pembesaran, dengan berat minimal lobster yang dilepas liarkan adalah 50 gram per ekor bagi pembudidaya lobster. Diharapkan masyarakat lokal mendapatkan porsi besar dalam kegiatan bisnis budidaya lobster, baik sebagai mitra pekerja maupun menanam investasi sebagai ekonomi berkembang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Edi Prabowo merupakan menteri yang kerap jadi perbincangan publik karena kebijakan kontroversialnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Edi yang juga wakil ketua umum Partai Gerindra ini, bidang keuangan dan pembangunan nasional menggantikan Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP periode 2014-2019. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Edi Prabowo tercatat terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2020 untuk periodik tahun 2019. Adapun rincian hartanya terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, dan kas tarakas. Politikus Partai Gerindra tercatat memiliki harta tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah di Muara Enim, Jakarta, dan Bandung Barat dengan total mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Keseluruhan total kekayaan Edi Prabowo mencapai 7,4 miliar rupiah. Edi Prabowo memiliki satu orang istri bernama Iis Rosita Dewi yang juga ikut ditangkap oleh KPK sepulang dari Honolulu, Amerika Serikat. Mantan prajurit TNI ini juga memiliki 3 orang anak laki-laki. Pria kelahiran 1972 tersebut sebelumnya merupakan atlet pencaksilat nasional yang sempat mengikuti kejuaraan internasional. Namun Edi menutup karirnya sebagai atlet. Edi mulai meniti karir di dunia militer pada tahun 1991 dan hanya bertahan 2 tahun karena kena sanksi militer. Seiring dengan waktu berjalan, Edi akhirnya menjadi orang kepercayaan Prabowo. Dia menjadi orang yang mendampingi Jenderal Bintang 3 tersebut saat bernomisili di Jerman dan Yordania. Lalu memulai karir politiknya tahun 2005 dan di 23 Oktober 2019 mantan TNI ini menjabat Menteri KKP ke-8 dan sebagai menteri pertama yang tertangkap langsung oleh KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Edi Prabowo menjadi menteri pertama yang ditangkap langsung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di pemerintahan Jokowi. 2 menteri lain di pemerintahan Jokowi periode pertama ditangkap dari pengembangan kasus. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjadi menteri pertama yang ditangkap langsung Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi Prabowo ditangkap sepulang dari Hawaii di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Politisi Partai Gerindra ditangkap terkait dugaan korupsi ekspor benur lobster. Edi Prabowo menjadi menteri pertama yang ditangkap langsung KPK di pemerintahan Jokowi periode kedua. Sebelumnya 2 menteri di pemerintahan Jokowi periode pertama ditangkap KPK berdasarkan hasil pengembangan kasus. Menteri Sosial Idrus Marham terjebak kasus suap proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Politisi Partai Golkar ini dihukum 2 tahun penjara dan kini sudah bebas. Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terjerat kasus suap penyaluran dana hibah KONI tahun 2018. Imam Nahrawi terbukti menerima gratifikasi senilai lebih dari 8 miliar rupiah. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa divonis 7 tahun penjara. Imam Nahrawi kini masih menjalani masa hukuman. Tim Liputan iNews melaporkan.
Aksi prank dialami tim pemadam kebakaran di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.